kita satu dalam doa. Terpujilah Tuhan Allah penyelamat hidup kami, Allah yang layak kami puji, layak kami sembah. Segala kemuliaan, sanjungan, hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami semua boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Masih bisa berjalan Tuhan, masih bisa bernafas, masih bisa melihat, masih bisa mendengar, bahkan melangkahkan kaki kami untuk datang ke tempat ini Tuhan. Semua semata-mata karena anugerah Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih banyak Tuhan. Engkau Tuhan yang begitu mencintai kami, melebihi apapun dan melebihi dari siapapun Tuhan. Kami bangga punya Tuhan seperti Engkau. Bapa di sorga, dengan kerendahan hati kami telah datang kepadamu mengangkat pujian, menyembah Engkau Tuhan, menyaksikan kemurahan Tuhan. Dan Bapa di sorga, kini tiba saatnya untuk kami anak-anak Tuhan mendengar firman-Mu. Tuhan tolong kami Bapa di sorga, biarlah firman Tuhan yang sebentar akan kami renungkan ini tidak lalu begitu saja, tapi bolehlah firman Tuhan itu menjadi kekuatan bagi setiap kami yang lemah, mengangkat kami dari setiap kami yang dalam kepahitan, dalam setiap kami yang dalam kesulitan. Tuhan menolong, biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kami Bapa di sorga. Dan anak Tuhan yang akan berbicara atas nama-Mu Tuhan, anak-Mu nol dalam pengetahuan, tetapi biarlah setiap tutur kata, kalimat, bahasa yang diseberangkan Tuhan benar-benar datangnya daripada-Mu Tuhan, dan bukan melalui apapun yang menjadi kehendak daripada anak-Mu, tapi biarlah Tuhan sendiri yang mau menyampaikan apa yang Tuhan mau untuk kami dengarkan hari ini. Terima kasih banyak Bapa di sorga, mampukan kami Roh Kudus, biarlah firman Tuhan yang kami dengar ini tidak lalu begitu saja, tapi kami boleh simpan dan kami lakukan dalam kehidupan kami semua hari lepas hari. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengar firman Tuhan. Amin. Oke, baik kakak-kakak semua, shalom. Sekali lagi shalom. Ya, sedikit jujur kakak-kakak semua, beta di depan ini agak sedikit gugup. Sudah tahu kenapa ya? Hati dari tadi ini berdebar-debar sekali, apakah itu sukacita atau entah apalah. Tapi yang saya tahu pasti adalah ketika saya seperti kakak tadi yang ketiga bersaksi, kotong boleh hidup sekarang, dan puji Tuhan untuk kesempatan yang luar biasa bagi beta pribadi boleh ada sekarang kembali lagi di tengah kakak-kakak semua untuk bawa omong Tuhan Allah punya nama. Itu anugerah paling luar biasa. Amin. Kakak-kakak semua. Baik kakak, mungkin beta ada bagi, kakak bisa tolong bantu. Oke kakak-kakak semua, sempat beta tanya apakah ada tema. Jadi kakak dong di tempat ini mengatakan kakak boleh pilih tema sendiri. Dan kakak semua tadi sempat beta berbagi dengan kakak Ruh, beta nih berdoa Tuhan Allah tolong. Maksudnya ketika kotong bawa omong sesuatu atau kotong bawa omong tentang Tuhan Allah punya nama lebih kuat, kiranya apa yang kotong mau sampaikan itu benar-benar sesuai dengan apa yang Tuhan mau kakak. Amin ya. Jangan sampai kotong pun kehendak tapi itu bukan kebutuhan dari anak-anak Tuhan. Lalu beta jumpailah ini teks yang betul-betul sudah pas, apa yang mungkin teks yang betul-betul sudah kotong tahu, bahkan mungkin dari sekolah minggu masih kicik-kicik ini kotong sudah tahu ini teks nih ya, tentang perumpamaan tentang anak yang hilang. Kakak semua mungkin kotong baca dulu, dia punya beberapa ayat di sini. Kita tidak akan baca semua ayat, kita hanya baca dari ayat 20 sampai 24. Kakak bisa perhatikan kita masing-masing untuk kita boleh melihat apa yang mau Tuhan sampaikan bagi kita sore hari ini. Di bawah perikop perumpamaan tentang anak yang hilang, ayatnya yang ke-20 dari pasal 15 Injil Lukas dikatakan, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Ayat 24 dikatakan di sana, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan kakak-kakak semua. Dan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kota yang Sony mau baca, tapi mau berdoa, minta Tuhan untuk menolong kita melakukan firman-Nya. Dan kakak-kakak semua, tema yang kotong akan bahas hari ini adalah My God's Love Restore Me. Artinya kalau bahasa Rote itu bilang kasih, bukan bahasa Indonesia ya, kasih Allahku yang memulihkanku. Kakak-kakak semua yang diberkati dan dicintai oleh Tuhan,
Kalau omong soal kasih, lagi-lagi ini mungkin ini hari ini kotong akan berbicara omong yang kotong sudah dengar ulang-ulang. Tetapi menarik sekali ketika beta mau bawa ini, kasih Allahku yang memulihkanku. Berbicara kasih yang kemana dan kasih apa yang memulihkan apa. Ya, karena kalau kita berbicara soal kasih, seringkali kita hanya merujuk bahwa bagaimana kita mengasihi Allah, bagaimana Allah mengasihi kita, dan seterusnya. Tetapi hari ini beta mau bilang bahwa ada satu kasih yang benar-benar bukan hanya sekedar kasih yang diberikan atau ditaburkan. Itu kasih itu dapat memulihkan kita punya hidup, memulihkan dari banyak hal. Mungkin kita hari-hari ini dalam keadaan baik-baik saja. Ya, dari sudut pandang orang mungkin kita baik-baik saja, tapi mungkin dari kita sendiri kita yang paling tahu kita sendiri ini seperti apa. Amin. Kakak Kifli bilang beta nih son disimpan dendam, son tahu hal ya, karena orang tidak pernah mengenal kita dan Tuhanlah yang paling tahu kita. Kakak semua mungkin sedikit dulu kita bahas dia punya latar belakang atau konteks dari ini teks. Kalau kakak lihat, sebelum adanya ini perumpamaan, ada didahului dengan perumpamaan tentang domba yang hilang, dirham yang hilang, berbicara sebuah hal yang lain, dan ini berbicara soal anak yang hilang. Kakak tahu ini perumpamaan ini diberikan kepada siapa? Ini perumpamaan ini diberikan kepada ahli-ahli Taurat dong. Orang-orang Farisi yang mereka selalu menganggap dirinya benar dan lebih baik dari orang lain. Ini perumpamaan datang kepada mereka dan mungkin juga bagi setiap orang yang ada di sana waktu itu. Dan kalau kita lihat di sini, kalau kita berbicara ini perumpamaan anak yang hilang, kakak yang diberkati oleh Tuhan, selalu yang kita tahu itu adalah anak bungsu. Ya, selalu kita berpikir bahwa bungsu itu menjadi pemeran utama dalam ini cerita. Tetapi kakak-kakak harus tahu bahwa bukan hanya bungsu yang berperan di sana. Ada bapa dan juga si sulung di sana. Dan kakak tahu sebenarnya poin utama dari ini teks ini mau merujuk kepada bagaimana Allah punya kasih yang terlalu besar bagi siapapun orang yang ada. Kemarin beta sempat berbagi soal kisah tentang kisah Rut ya di kitab Rut. Kakak tahu mungkin sedikit berbagi soal Rut itu siapa? Rut itu kan kalau kita tahu dia punya kisah, dia tuh adalah seorang yang dari negeri Moab. Moab dengan kata lain itu Bani Amon yang jahat waktu itu. Tapi kakak tahu dia yang bukan orang Israel, bukan orang pilihan Allah, bukan orang yang mungkin dari kecil sembah Yahweh, tapi dia tuh menjadi salah satu orang yang adalah dari dialah Yesus Kristus muncul. Garis keturunan Yesus Kristus itu muncul dari Rut, kakak semua. Itu terlalu luar biasa. Kenapa? Itu menandakan satu hal, Tuhan tidak pandang siapa kita. Asalkan mau datang padanya dari manapun engkau, dia bisa pakai kita luar biasa, kakak semua. Dan di sini kita berbagi sedikit lah soal tadi bungsu, anak sulung dan si bapa. Kalau kita melihat dalam teks ini, kakak akan diberkati Tuhan di dalam Lukas pasal 15. Dari awal itu kita sudah langsung disodorkan dengan perumpamaan ini. Ada seorang ya yang tiba-tiba datang kepada ayahnya dan memohon untuk meminta hartanya. Kakak lihat, mungkin bisa poin lanjut kakak. Kita akan melihat dulu bagaimana atau apa yang terjadi dengan si anak bungsu ini. Kakak akan diberkati oleh Tuhan ya. Kalau kita lihat di poin pertama, kita akan melihat dosa anak bungsu. Karena di sini sudah langsung disodorkan dengan apa yang dilakukan oleh si bungsu ini. Kita lihat ayat 12. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Kalau kita lihat pada poin ini, kakak akan berkata oleh Tuhan ya, dia itu meminta warisan atau harta selagi bapak hidup. Dan kalau kakak sudah tahu ini konteksnya, bahwa dalam kultur, lanjut kakak, dalam kultur budaya orang Yahudi waktu itu, kalau ada orang yang dia itu meminta harta warisan atau anak lah, apalagi dia bungsu, meminta harta warisan kepada bapak selagi bapaknya masih hidup, dia menganggap bapaknya sudah mati waktu itu, ya. Jadi bapak masih hidup tapi dia minta harta, artinya dia mau katakan bahwa bapak ini lebih cepat mati, sudah kau beda bagian harta. Dalam pertama ini, selain dia tidak menghargai Allah atau di sini dikatakan adalah bapak, dia menghina bapak di sana. Kakak yang diberkati dan dicintai oleh Tuhan. Lanjut kakak. Yang poin kedua adalah setelah ayahnya menuruti permintaannya itu, anak bungsu itu menjual semua harta, kemudian meninggalkan ayahnya ke negeri yang jauh. Disinyalir kakak yang diberkati oleh Tuhan, negeri yang jauh itu benar-benar jauh sekali, sangat-sangat jauh, jauh sekali, ya. Jadi bukan hanya sekedar mungkin dari sini Pisau, mungkin lebih lagi sampai mungkin Dili lah, ya. Sejauh-jauhnya dia pergi meninggalkan bapak waktu itu.
Dan kakak ini berkata oleh Tuhan, kenapa dia sampai mau pergi meninggalkan Bapa setelah dia dapat apa yang dia punya? Kalau kita lihat di sini apakah muncul? Di sini dia ingin hidup bebas sehingga dia bisa hidup semaunya dia dan mencari kesenangan sesukanya. Kakak sempat bersaksi tadi ya, ikut Tuhan tuh sonde enak. Beta berbagi sedikit dalam artian bahwa ketong mungkin di sini sudah bertobat dan puji Tuhan sekarang boleh ada di satu lembaga atau tempat yang dimana beta boleh melayani Tuhan, yaitu Fakultas Teologi. Sebelum ketong masuk di Fakultas Teologi, idealnya adalah bahwa ketong adalah orang-orang yang terpanggil untuk mau menjadi pelayan Tuhan. Dan kakak-kakak tahu, sedikit berbagi, mungkin ada yang kenal kakak Joel lah ya. Saya dan kakak Joel itu punya dua kepribadian yang berbeda. Kakak Joel itu terkenal dengan nakal sekali. Nakalnya itu adalah nakal yang secara frontal, ya. Dia tuh nakal dalam artian dia kasih tunjuk dia jago dan lain sebagainya yang mudah orang lihat. Tapi kalau beta, kakak semua, beta melakukan satu kejahatan yang tidak terdeteksi. Tahukah itu kejahatan apa? Munafik. Itu tuh paling sudah orang tahu. Kau ada baik-baik mata kucu kok bisa ya? Lihat, itu kejahatan paling gila tuh kakak semua ya. Tidak langsung orang tahu, tapi itu luar biasa. Orang bilang, kau ada senyuman di dalam tuh ancur dalam ya. Jadi kakak akan diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita masuk untuk memimpin diri menjadi pelayan Tuhan ya, kita melihat bahwa kita ini mau dalam kesenangan hari-hari ya. Beta ini masih mau hidup dalam artian bahwa beta mau hidup tuh dengan beta pemau sendiri. Di sini sudah dewasa semua lah, kita tidak perlu tutup-tutup kakak semua diberkati oleh Tuhan. Seringkali bahwa kita mendua hati nih. Kita yang adalah orang yang mau ikut Tuhan sungguh-sungguh, tapi di sisi lain masih mau menikmati hal-hal yang Tuhan sudah mau nih. Apa yang Tuhan sudah mau? Kakak-kakak tarik dalam kakak-kakak hidup sendirilah. Apakah di sana dalam sisi lain kita mau senang ikut Tuhan, apalagi kotong yang ngomong tentang Tuhan Allah pun nama di sini, tapi hari-hari itu contohnya hidup di pornografi sah. Ya, apalah yang kotong taruh di kotong hati ini. Kotong hari-hari memang ikut Tuhan, tapi kenapa ya? Beta sudah pernah rasa sesuatu yang di hati itu kayak sukacita begitu, pernah rasa itu? Jadi rasa begini ya. Kotong contohnya datang ibadah lah ya. Itu ibadah mau bagaimanapun, tapi memang kalau hati bukan untuk Tuhan, tuh kotong sudah akan dapat apa-apa, percayalah. Dalam artian kotong datang ibadah, lalu kita tujuan ibadah nih untuk apa? Untuk takut takut karena mungkin ada kakak ketua di sini soalnya lihat beta, maka beta pergi sah. Takut nanti beda omong dari kakak ketua, contoh lah. Atau beta datang ke sini karena ingin melihat si dia yang datang di sini juga setiap sore. Ya, contohnya. Atau motivasi lain lah yang tidak ada sangkut paut dengan Tuhan Allah. Bisa jadi kotong tidak akan mendapatkan apa-apa, kakak akan diberkati oleh Tuhan. Ya. Dan di sini kakak akan diberkati oleh Tuhan, kotong lanjut, dia itu ingin bebas dan tidak mau dikekang oleh segala apapun yang menjadi peraturan dari Bapa. Kalau kita lihat poin berikutnya kakak, ini hanya contoh-contoh kecil sah, ya. Dikatakan di sana yang soalnya mau untuk apa ya, kita di artian bahwa kita tuh diatur atau kita mau ikut Tuhan Allah punya mau. Kalau kita lihat di sini ada beberapa poin yang mungkin kita bisa renungkan di sini. Yang pertama tuh beta tulis di sini mencari pasangan yang tidak seiman atau tidak mempunyai iman yang sama dengan kita. Kakak tahu kenapa beta ambil poin ini? Karena kita jangan salah bahwa untuk kita berrelasi dengan siapapun boleh, agama apapun boleh, tapi untuk toleransi secara iman tidak bisa. Amin kakak? Mengerti maksudnya ya? Jadi dalam artian kau menaruh rasa kepada orang yang soalnya mencintai kau Tuhan. Soalnya beta tuh mau menginjili dia. Bagaimana kalau lu ya dapat injili balai dari dia? Itu kan repot toh. Di sini dikatakan kakak akan diberkati Tuhan. Jangan mencari pasangan lah yang tidak seiman, jangan mabuk-mabukan, jangan seksual berzina dan lain seterusnya. Ini semua nih hal sederhana sah, tapi dalam prakteknya kau sedikit sulit untuk melakukan ini. Kenapa kau sedikit sulit untuk melakukan? Sedikit sulit untuk melakukan ini semua? Karena seringkali kau tuh sering mengandalkan Tuhan dan kau sering mau jadikan Tuhan tuh yang ada dalam kau penghati. Yang pertama dalam kau hidup. Jadi kau sering sulit untuk tidak melakukan ini semua. Kakak kalian diberkati oleh Tuhan. Dan yang mungkin langsung saja poin berikut kakak. Dikatakan di sana, apakah kita semua ini senang berada di bawah aturan itu atau ingin bebas dari sana? Kalau ikut Tuhan nih, kau sudah bisa minum mabok le, contoh lah. Ikut Tuhan nih, kau sudah bisa melawan orang tua le. Ikut Tuhan tuh sudah bisa pemalas, apa le? Ikut Tuhan tuh sudah bisa lain-lain yang seperti yang kau mau, harus dia punya mau.
Itulah risiko ikut Tuhan. Jadi kakak-kakak diberkati oleh Tuhan, kalau memang komitmen ikut Tuhan, ikut dia sungguh-sungguh. Harus sungguh-sungguh kakak-kakak diberkati oleh Tuhan. Karena apa? Karena jangan sampai bukan hanya kita punya nama yang jelek, tapi Tuhan punya nama yang jelek. Mungkin kakak-kakak pernah dengar ada berita yang heboh baru-baru ini, kasus tertentu, tidak sebutkan di sini lah, tapi mungkin kalau kakak-kakak tahu itu kisah, itu kan menjadi sangat tidak dipercaya sama sekali. Kenapa? Karena yang melakukan satu kejahatan yang besar itu bukan dari orang berdosa yang tiap hari minum mabuk di sana, tapi adalah orang yang dia itu tiap hari mungkin ada di bait Allah atau di gereja. Dia lalu menjadi pelaku utama dalam kejahatan itu. Nah, kau lihat saya kau hidup hari-hari. Kalau yang dekat dengan Tuhan saya begitu, apalagi kalau kau dekat dengan Tuhan Allah, apa yang terjadi? Kakak akan diberkati oleh Tuhan. Di sini kita lihat ya, poin berikut. Kalau kita ingin bebas seperti anak bungsu, dikatakan di sana kita bisa saja mati secara rohani. Mati secara rohani ini artinya hilang. Kalau kita lihat poin berikut kakak, dikatakan di sini adalah bahwa kita jangan menganggap enteng ini kematian rohani, karena jika dibiarkan akan membawa kita kepada kebinasaan. Kematian rohani ini begini kakak diberkati oleh Tuhan. Satu hukuman Allah yang besar, bukan ketika dia langsung jatuhkan kotong satu bencana, atau mungkin jatuhkan kotong satu hal yang menyakiti kotong, tapi satu hal yang menarik yang kotong harus renungkan. Allah tuh lepas tangan terhadap kita. Dulu-dulu tuh waktu awal-awal bertobat, kita kalau maki orang tuh langsung sakit hati. Aduh, Tuhan minta ampun Tuhan beta salah. Seperti langsung diingatkan kalau maki orang tuh itu salah, atau melawan orang tua, bikin dosa sedikit saya langsung aduh Tuhan, minta maaf Tuhan ampun. Tapi ada satu kali ketika kotong lakukan dosa terus menerus, lalu kotong anggap makian itu adalah biasa. Dulu tuh kalau main-main HP ya, kotong lihat ada yang aneh-aneh itu kotong sudah mau lihat kotong cari ganti-ganti cepat atau kotong tinggalkan HP dan berdoa. Contoh, nah awal-awal bertobat lah. Tapi kalau kotong lihat aneh-aneh baru kotong sudah dekat dengan Tuhan, kotong akan cari lebih dalam tentang apakah itu dan lain sebagainya. Kakak akan diberkati oleh Tuhan. Berdoa juga contohnya kalau sebelum makan tuh harus berdoa ya. Hal-hal sederhana yang mungkin kita mau bagilah. Tapi sekarang kalau soalnya berdoa juga ada masalah. Kok percuma beta berdoa juga sama apa-apa nah. Ya, seperti soalnya ada sesuatu begitu. Datang gereja lah contohnya atau bahkan persekutuan di sini pun sepertinya bahwa kau datang bikin apa ya? Karena soalnya ada sesuatu yang dapat begitu. Itu karena ada apa? Bukan Tuhan yang salah, kita cek kita pun diri sendiri. Adakah hal-hal tertentu yang kita masih pegang dengan kuat? Kakak akan diberkati oleh Tuhan. Ya. Dan kakak akan diberkati oleh Tuhan. Kita lihat poin berikut. Dalam hal-hal di mana dia mau bebas dari bapaknya dan dia itu tinggalkan bapaknya yang jauh, kita lihat akibat dari apa yang dia lakukan kepada bapaknya. Ya. Poin berikut kakak lanjut. Yang pertama tuh kalau kita lihat tadi di awal, dia membelanjakan dia punya harta. Dan yang kedua, terjadi kelaparan di sana. Jadi dalam artian dia jauh-jauh sekali, dia habiskan dia punya harta, lalu tiba-tiba di tempat itu terjadi kelaparan dan dia tidak punya apa-apa lagi. Kakak akan diberkati oleh Tuhan. Dan lanjut, di sini dia menjadi melarat dan miskin, dan yang bagian berikut dia harus menjadi pemelihara babi, ya. Kita harus perlu ingat bahwa babi waktu zaman itu tuh adalah hewan yang najis bagi orang Yahudi. Ya, dan disinyalir adalah bungsu ini orang Yahudi. Jadi kalau misalkan orang Yahudi tidak makan babi, tapi mereka jaga kandang babi, itu penghinaan, gila-gilaan. Gila-gilaan, soalnya makan babi, tapi dia jaga kandang babi. Jadi kakak bisa lihat bahwa dosa itu benar-benar kalau kotong sujatuh tuh dia akan bikin kotong jatuh sampai sejatuh-jatuhnya. Ya, dan di sini kita lihat kakak akan diberkati oleh Tuhan. Untuk makan, ya bukan makanan yang artinya secara layak, makanan babi yang ada waktu itu. Kalau soalnya makan babi adalah haram, kalau makan babi itu haram. Dan kalau sampai jaga kandang babi itu sangat-sangat menghina sekali atau sangat-sangat jelek sekali. Tapi kalau sampai makan makanan binatang yang dianggap haram, itu mau bagaimana lah? Kira-kira seperti itu. So bagaimana lah dia punya cara untuk ketong bangkit ketika dosa itu betul-betul hancurkan ketong. Kakak akan diberkati oleh Tuhan. Kita langsung poin berikut kakak, nanti supaya beta omong di akhir. Kakak lihat di sini, kakak akan diberkati oleh Tuhan ya. Dosa itu pada awalnya menawarkan dan menjanjikan, bahkan memberi kesenangan di awal. Namun pada akhirnya dosa itu akan mendatangkan penderitaan dan kehinaan, bahkan kebinasaan.
berbicara soal dosa tuh selalu ditawari dengan satu hal yang enak di awal. Benar ya kakak-kakak semua, yang paling kau suka lah begitu. Tapi kakak-kakak tahu bahwa itu semua tuh bersifat sementara dan bahkan itu bisa akan menjatuhkan ketong sedalam-dalamnya. Bungsu ini menjadi contoh yang baik sebetulnya bagi ketong sebagai anak-anak muda, bahwa ini adalah replika dalam artian bahwa kita nih seperti si bungsu ini, kakak diberkati oleh Tuhan. Dia itu adalah orang yang jauh daripada Tuhan, menghina Tuhan, tidak mau hidup dalam takut akan Tuhan. Dia lari jauh daripada Tuhan, dan ketika dia sudah tidak punya apa-apa lagi, dosa itu masuk dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kakak diberkati oleh Tuhan. Lanjut saja kakak poin berikut. Kita langsung masuk poin 3 sajalah, pertobatan anak bungsu itu. Atau sedikit jauh lah ya soal si bungsu nih, yang tadi kita mau singgung di awal tadi. Kakak diberkati oleh Tuhan, kita sedikit merenung lah, kita ini siapa begitu ya. Dalam artian, ketika kita melihat si bungsu tadi, mungkin secara pelan-pelan kita omong di sini. Apakah kita dalam hidup juga kepada Tuhan? Ini belum sulung ya, ini masih si bungsu yang notabene-nya digambarkan sebagai orang yang jauh dengan Tuhan di sana. Yang menjadi menarik, walaupun bungsu digambarkan sebagai orang yang jauh dengan Tuhan di sana, dan ini firman datang kepada kita yang hari-hari di kaki Tuhan, kita sedikit merenung dulu. Apakah kita memang dalam hari-hari pun dekat dengan Tuhan pun kita masih sama seperti si bungsu ini atau tidak? Karena yang kita bilang tadi, jangan sampai kita mendua hati di sini. Mendua hati dalam artian bahwa kita senang sekali pelayanan, contoh-contoh kecil lah kita bagilah ya. Kita senang sekali pelayanan, datang ibadat, tapi kita tidak pernah jadi berkat dalam rumah. Contohnya, dalam rumah ini kita tidak pernah jadi berkat di sana. Bawa shalom di rumah ya, adik-adik, kakak-kakak semua bawa shalom. Siap kak? Lalu kita datang ke rumah dengan semangat. Bapak dan mama mungkin ada sementara bapak kasih bersih motor, atau mama mungkin ada cuci piring di belakang. Mama bapak kumpul. Bertobatlah kalian semua, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Kita lihat ya, bapak dan mama langsung lepas pekerjaan semua, duduk manis-manis, baru kotong materi yang dua, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Itu tacu langsung naik di muka ya. Apakah shalom seperti itu? Kakak akan diberkati oleh Tuhan? Tidak ya. Karena sedikit berbagilah, kakak akan diberkati oleh Tuhan. Sadar atau tidak sadar, di kota zaman sekarang nih, di kota zaman sekarang, orang sudah terlalu suka dengan orang yang banyak omong, percayalah. Iya ya, sudah terlalu suka, terlalu banyak omong, ini sudah suka begitu. Tapi orang lebih menikmati atau lebih tertarik dengan apa yang kau lakukan itu sah. Jadi ibaratnya tidak seperti babi seksi ya, banyak bicara sedikit aksi. Artinya kita hanya omong terus, tapi tidak ada pelaksanaan dalam apa yang ketong bicarakan itu. Kakak akan diberkati oleh Tuhan. Di sini, walaupun ketong lihat ya, bungsu ini akhirnya mendapat hal yang luar biasa. Dia itu jauh meninggalkan Bapa, dan dosa membuat dia itu jatuh sejatuh-jatuhnya. Pelihara babi, ya bahkan ingin makanan dari apa yang babi makan pun tidak bisa. Itu akhirnya puji Tuhan ya, bungsu ini puji Tuhan. Dia akhirnya mau merenung. Ada beberapa hal yang kita belajar oleh bungsu. Yang pertama dari punya pertobatan poin 3 kata. Yang pertama tuh dia merenung ya. Kita lihat di sini poin 3 yang berikut kakak. Dari poin 3 pertobatan anak bungsu tuh kita akan belajar beberapa hal ya. Yang pertama itu dia merenung. Berikut kakak. Lanjut. Oh, berarti sudah aku lewat di atas. Di atas poin 3, pokoknya di poin 3 di atas. Oke, di sini. Tadi ya. Dia merenung, kakak diberkati oleh Tuhan ya. Merenung di sini dia menyadari dia punya keadaan dan melihat dia punya diri ini. Contohnya dia ini adalah orang yang sudah benar-benar hancur-hancuran, soalnya punya apa-apa lagi, orang soalnya nodeksan dia. Siapapun yang dianggap teman waktu itu tidak dapat lagi menolong dia, dan dia merenung bahwa beta nih, coba kalau beta kembali kepada Bapa mungkin soalnya dianggap jadi anak juga baiklah. Beta jadi pembantu di sana lah, tapi setidaknya beta bisa makan sedikit layak lah. Dalam artian bahwa kotong coba sedikit berefleksi atau kotong coba membayangkan kotong ini di posisi bungsu begitu. Kotong di tempat yang betul-betul susah, lalu kotong tuh dalam tekanan yang luar biasa, dan di situ di sisi lain tuh kotong sementara ada jalan kasih tinggal Tuhan.
Jadi posisi di mana kotong kasih tinggal Tuhan untuk keenakan duniawi, tapi ini keenakan duniawi itu menghancurkan kotong dan tidak ada satu orang pun yang dapat tolong kita lagi. Kita mau datang ke Tuhan Allah juga, aduh kotong ada kasih tinggal dia ini posisinya. Apakah dia masih mau menerima kita? Dia merenung di sini, kakak akan berkata oleh Tuhan. Dia melihat bahwa keadaannya yang terpuruk, miskin dan melarat itu. Dia melihat bahwa keadaannya yang seperti ini, kira-kira apakah dia bisa kembali kepada Bapa? Kakak akan berkata oleh Tuhan, mungkin lanjut poin berikut kakak. Sementara dia merenungkan, ya kita lihat dulu teksnya. Di dalam Lukas pasal 15. Di situ dikatakan dia menyadari keadaannya 17 katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi di sini aku mati kelaparan. Di sini dia merenungkan bahwa di rumah Bapa tuh berkelimpahan. Bahkan mungkin orang yang menjadi pembantu itu bisa makan dengan layak, tetapi dia mati kelaparan di sana. Satu hal yang menarik, walaupun dia mungkin merasa tidak layak, tapi dia mau ambil keputusan. Keputusan di sini bahwa dia mungkin sudah berharap terlalu muluk-muluk Tuhan atau Bapa akan terima dia sebagai anak, tapi dia datanglah sebagai babu atau budak lah, tidak apa-apa. Dia merasa bahwa itu tidak apa-apa, kakak berkata oleh Tuhan. Kita lihat poin berikut. Dia mengambil keputusan, ya. Di sini yang beta mau tekankan, tidak ada gunanya menyadari dosa jika kita tidak ingin memutuskan untuk meninggalkan dosa dan kembali kepada Tuhan. Seringkali kotong ketika sadar tentang dosa, tapi kotong kenapa sana mau tinggalkan itu dosa? Kotong tahu tuh kalau pornografi itu jahat. Contohnya lah ya, kita tahu bahwa kalau kita menipu orang itu jahat, tapi kenapa kita tidak mau meninggalkan itu? Seringkali kita menyadari bahwa itu salah, betul salah. Harus disalah sesudah. Tidak pernah ada tindakan yang benar-benar secara radikal untuk mau melepaskan itu semua. Kakak harus tahu kalau bertobat kita tidak berubah jadi malaikat suci tanpa dosa, bukan begitu. Tapi kakak harus tahu kalau orang yang sungguh-sungguh bertobat dan Roh Kudus ada dalam dia punya hidup, kakak akan berkata oleh Tuhan, percayalah, dia pasti akan jatuh dalam dosa. Contohnya lah ya, ada orang yang suka isap rokok nih, dia mau bertobat. Dan ketika dia bertobat sungguh-sungguh dan betul-betul ada Tuhan dalam hidupnya, mungkin hari-hari dia bisa kasih kurang itu isap rokok yang awalnya 1 bungkus, kurang jadi 3 batang, 2 batang, bahkan berhenti. Bisa juga perlahan. Tapi ada juga yang bisa bertobat secara langsung nih. Tuhan gerakan dia untuk dia bertobat sungguh-sungguh. Jadi kakak diberkati oleh Tuhan. Di sini kita lihat, kalau ada orang yang mengatakan bahwa dia ikut Tuhan, tapi dalam hidupnya dia tidak pernah melakukan apa yang Tuhan mau, percayalah bahwa apa yang dikatakan itu adalah bohong. Kenapa bohong? Kakak tahu bahwa Yakobus itu sempat marah waktu Yakobus omong orang-orang di sana. Nanti kakak bisa baca lah, terlalu lama kalau ketemu dia punya ayat 2 ayat 17 dan seterusnya. Itu kan berbicara bahwa orang bilang beta ini beriman. Benar, lo beriman, tapi apa yang membuktikan lo tuh adalah orang beriman? Apakah dengan katakan beta orang beriman, tapi di sisi lain itu bagaimana beta menggambarkan ya? Orang beriman tapi tidak pernah melakukan apa yang Tuhan mau. Melakukan apa yang Tuhan mau, ini kakak gambarkanlah dalam kakak hidup. Seperti rajin beribadah dan lain seterusnya. Kalau ada orang yang misalkan mengaku beriman, tapi suka pukul orang, maki orang, tipu orang, contohnya ya. Dan dia itu tidak pernah patuh kepada orang tua. Apakah benar-benar dia orang beriman? Orang beriman itu kakak satu saya paling menunjukkan dia orang beriman. Dari dia punya tingkah laku, bukan dari apa yang dia omong. Itu sah. Bisa nangkap kakak ya. Jadi kalau katakan kata jumpai ada orang yang beriman, kita lihat dari apa yang dia lakukan saja. Karena perlakuan atau tindakan yang dia lakukan itu adalah satu kesaksian yang lebih hidup dari apa yang dia omong. Kakak akan diberkati oleh Tuhan. Contohnya kayak hari-hari dia tuh ada buat apa ya. Kalau misalkan kau tahu itu orang baik, coba tinggalin dia 5 hari begitu kok. Kau akan tahu dia tuh ke mana ya. Lanjut, kakak akan diberkati oleh Tuhan. Mengambil keputusan dan dia mau kembali kepada Bapa. Kakak lihat di sini yang membuat keputusan dan kembali kepada Bapa ini, ada orang yang kita bilang tadi ya, mengambil keputusan untuk bertobat, tapi dia ditarik kembali untuk hal-hal duniawi, sehingga tidak mengambil keputusan secara benar. Kakak tahu kisah Lot istri Lot tuh, ada tahu istri Lot kisah tuh ke mana? Dari tempat Sodom dan Gomora adalah tanah yang berlimpah ya, tanah yang subur, tapi karena memang terjadi kebejatan moral gila-gilaan di sana. Apa yang menjadi kebejatan moral gila-gilaan di sana? Ada buah semangka di sana, tapi itu semangka tuh bisa makan kembali semangka. Atau ada melon bisa makan kembali melon. Artinya waktu zaman Sodom dan Gomora tuh ada kebejatan moral, kejahatan moral tuh di mana bahwa orang suka sama jenis waktu itu. Itu tuh memang Allah tidak suka sama sekali.
Dan kakak tahu mengharuskan di Lot dong ini keluar dari sana. Tapi sayang sekali bahwa ketika sudah tahu itu bejat di sana, tapi istri Lot tuh masih mau ke sana. Walaupun badan kakinya sudah langkah keluar, tapi ternyata hati masih ada di sana. Makanya kakak lihat ketika istri Lot berbalik badan melihat ke belakang, dia menjadi tiang listrik. Tiang garam ya, kakak diberkati oleh Tuhan, bukan tiang listrik karena listrik belum ada waktu itu. Jadi kakak diberkati oleh Tuhan, kita lihat di sini. Dia membuat keputusan untuk kembali kepada Bapa. Berbeda dengan bungsu, dia tidak melihat ke belakang. Memang dia tahu dia salah, kalau satu kali dia jalan di Bapa, dia jalan betul dan tidak kembali ke belakang. Kakak diberkati oleh Tuhan. Dan yang berikut, poin D kakak, dia mengaku dosanya. Ini menarik sekali. Kakak diberkati oleh Tuhan ya. Dia itu tidak mencari kambing hitam dalam artian bahwa soal itu tuh karena iblis yang buat, bukan beta. Jadi iblisnya karena salah. Padahal dia pemau nih. Dia tidak mencari siapapun yang untuk disalahkan, tapi dia benar-benar mau mengakui bahwa itu dari dia punya diri sendiri, itu dari dia punya kesalahan sendiri. Kakak diberkati oleh Tuhan. Kita lihat yang berikut. Di dalam Alkitab ada orang-orang yang mengaku dosa, tapi sayang sekali mereka itu tetap binasa. Dari 3 orang ini mungkin ada beberapa poin ya. Kita lanjut kepada berikut kakak, next. Soal Yudas Iskariot ini, yang tadi. Dia mengaku dosa, tetapi dia tidak bertobat. Kita tahu bahwa Yudas itu seorang dari ke-12 murid Tuhan Yesus. Dia itu menjual Yesus dengan 30 keping perak. Dan ketika berjumpa dengan Yesus, dia memang tahu itu salah. Tapi sayang sekali, ketika dia tahu dia salah, dia tidak datang kepada Yesus model ke Petrus waktu itu. Dia mau bertobat. Tapi Yudas tidak mau datang kepadanya dan akhirnya dia mati bunuh diri. Kakak diberkati oleh Tuhan, hanya satu penegasan kuat. Kalau memang kau bertobat, kau harus ada tindakan. Tidak bisa dengan diam-diam di tempat. Amin kakak ya. Jadi kalau kau mau ambil komitmen untuk bertobat sungguh-sungguh dan mau melangkahkan kaki untuk datang kepadanya. Bukan kita diam pasif dan merenung kita salah dan selesai. Kita tidak akan dapat apa-apa di sana. Ya. Lalu berikut kakak, kita langsung poin kepada bapaknya lah. Di sini kakak akan berkata oleh Tuhan, kita ketika sudah melihat soal bungsu, kita melihat soal bapaknya. Dikatakan di sana bapak itu sedang menunggu, ya. Di mana kita bisa melihat itu dari ayat 20 yang mengatakan, ketika dia masih jauh, ayahnya melihatnya. Tidak dikatakan di sini berapa lama dia berpisah, ya. Dan berapa lama jarak yang bungsu tempuh untuk kembali kepada bapak, karena dikatakan di sana terlalu jauh. Jauh sekali baru datang kepada bapak, tidak tahu waktu kapan mereka berjumpa. Tapi kita lihat di sini, ketika masih jauh, ayah melihatnya. Dalam artian bahwa bungsu itu pemodel sudah tahu ke mana le. Mungkin orang tidak kenal dia le, tapi bapak tuh masih kenal dia. Ya, dikatakan di sana, ketika ayahnya masih jauh, ia melihatnya. Kakak berkata Tuhan, dan bahkan di sana dikatakan dia berlari dan menjemput si bungsu. Jadi di sini kakak berkata Tuhan, bukan bungsu yang mau berlari kepada bapak, tapi bapak sudah dari jauh, bapak yang berinisiatif untuk datang kepada bungsu, berlari dan menjemput dia. Kakak ada berkata Tuhan. Kita lihat poin berikut. Apakah bahwa kotong adalah seorang yang berdosa, yang benar-benar percaya kepada Tuhan, atau kotong orang Kristen yang berpaling dari Tuhan? Ingatlah bahwa Tuhan itu terlalu mengasihi kita dan menunggu kotong punya kedatangan untuk berbalik kepada Dia. Dia ingin kotong datang dan kembali kepadanya. Serindu-rindunya untuk kita datang kembali kepadanya, ketahuilah bahwa Dia lebih rindu lagi untuk kita datang padanya. Dia terlalu sangat rindu sekali untuk kita datang kepadanya. Betul sudah mengerti dari poin ini apa yang mau dibicarakan di sana. Ini berbicara untuk siapa nih? Kotong yang pendosa berat atau orang-orang yang sudah di dalam Tuhan hari-hari. Tapi siapapun kotong, tidak pandang kotong ini adalah sulama pelayanan atau mungkin kotong yang baru datang kepada Tuhan. Satu hal yang menarik di sini adalah sekali datang Tuhan tetap terima kita, siapapun kita. Kakak akan berkata oleh Tuhan. Ya, di sini poin berikut, Bapak itu tergerak oleh belas kasihan. Dan yang berikut lagi kakak, kita langsung lompat poin ini saja. Ini cukup panjang. Yang poin 3 itu dikatakan, sang ayah itu berlari mendapatkan anaknya, memeluknya dan menciumnya. Kata lari di sana kakak akan berkata Tuhan, dia tidak berjalan dengan lambat atau berjalan dengan pelan-pelan.
menunggu anaknya datang, tetapi dia berlari. Dikatakan dengan artian lain, berlari di sini adalah lari dengan sekuat tenaganya mendapatkan anaknya, dan ini menunjukkan kerinduan yang luar biasa untuk anaknya. Percayalah, serindu-rindunya kotong kepada Tuhan, Tuhan terlalu rindu kotong. Kakak akan berkata oleh Tuhan. Dan ketika kakak datang di sini, puji Tuhan, kakak mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Dan kakak akan melihat bahwa dalam kakak kehidupan di sini, sepertinya bahwa beta ini dibutuhkan lagi atau tidak ya? Apakah Allah masih mau menerima saya atau tidak ya? Tapi kita lihat di sini, sebelum kita mungkin tahu Allah menerima kita atau tidak, Allah itu sudah datang lebih dahulu untuk menjemput kita. Itu terlalu luar biasa. Bagaimana Allah mengasihi itu benar-benar terlalu besar sampai memulihkan kehidupan kita. Yang berikut dia tuh mencium dan memeluknya. Dikatakan di sana, menciumnya, memeluknya, mungkin saja itu anak yang tidak pernah mandi, mungkin sudah bau kandang babi, ya. Tapi itu bapak tuh cium, dia tuh cium ulik begitu, terlalu sangat senang sekali dengan dia punya anak. Walaupun anaknya itu sudah tidak tahu modelnya ke mana lagi, baunya tuh ke mana, tapi bapak datang dan mencium dia. Dan kita lihat di sini, apakah sama? Ya. Kata Yunani di sana yang diterjemahkan ciuman itu kakak, artinya bahwa dicium dengan sungguh-sungguh atau dengan sangat amat mendalam, dengan arti lain. Jadi bapak tuh ketika lari mendapatkan bungsu yang dalam keadaan mungkin dia sudah rasa bahwa sudah bisa lagi, sudah layak lagi, tapi bapak datang dengan berlari, rangkul dan cium dia, menjemput dia. Ciuman yang sangat-sangat dalam sekali. Tidak peduli dia bawa model ke manapun, bahkan mungkin bawa kotoran babi pun dia cium kuat-kuat. Tidak peduli apapun yang menjadi keterpurukan dari si bungsu ini. Kakak akan berkata oleh Tuhan. Kita lihat di sini yang poin berikut, dia menerima kembali anaknya dengan tangan terbuka. Karena kita lihat tadi bahwa apakah dia ragu. Kalau kita lihat dulu, kita lupa ada satu poin terlupakan di sana. Kalau kita lihat ayat 17, kita baca kitab dulu ya. Kita lihat lewat dari poin ini. Ayat 17 dari teks kita yang kita baca tadi. Ia menyadari keadaannya dan katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi di sini aku mati kelaparan. Aku akan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya 3 hal. Yang pertama, Bapa, aku telah berdosa terhadap engkau. Aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Yang kedua, aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Kakak tahu? Ini 3 hal ini yang nanti dia akan sebutkan kalau dia berjumpa dengan Bapa. Dia mau bilang bahwa beta ini sudah layak. Yang kedua nih, jadikanlah beta seorang upahan Bapa. Dan yang pertama tadi dia bilang beta ini berdosa terhadap Bapa dan terhadap surga. Jadi dia mau bilang itu kepada Bapa kalau berjumpa. Dalam artian bahwa Bapa sudah perlu anggap beta anak Yusan Papa, asalkan beta bisa datang kepadanya. Dan kita lihat di sini, kakak akan berkata oleh Tuhan, ketika dia berjumpa, ya, ayat 21. Ini ketika sudah berjumpa dengan Bapak, dia mau katakan 3 hal tadi. Yang pertama, apakah bisa? Bisa. Kata anak itu kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Yang kedua, aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapak. Pas mau ngomong bilang, jadikan aku seorang upahan Bapak, Bapak tuh langsung sudah tahu dia ngomong apa, langsung panggil hamba-hamba untuk sambut dia, berikan cincin dan jubah yang terbaik baginya, bahkan sepatu dan kata lain sandal untuknya. Artinya bahwa dia mau dianggap atau dia mau dijadikan anak lagi oleh bapaknya, sekalipun anaknya mungkin merasa bahwa dia tidak layak menjadi anak. Kakak akan diberkati oleh Tuhan, ya. Yang berikut di dalam bagian aplikasi itu ayatnya yang Yohanes 6 ayat 37 dikatakan di sana, semua orang yang datang kepada Bapa atau semua orang yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku aku tidak akan membuangnya. Kakak akan berkata oleh Tuhan, kalau kakak dalam kejahatan yang besar, kakak mau datang kepada orang mungkin bisa buang kakak semua. Tidak peduli dia kakak sapa dan dong hanya omong kakak kesalahan yang paling besar. Tapi tahukah ketika kita datang kepada Allah, Tuhan tidak akan pernah membuang kita. Kakak akan berkata oleh Tuhan. Dan yang berikut, Bapa itu tidak lagi mengingat dosa anak bungsu. Dikatakan di sana tadi, mungkin si bungsu ini ada mengaku dosa Bapa, beta begini, Tuhan beta salah, atau Tuhan ampun dan sebagainya. Seperti Tuhan tuh sudah dengar, tidak mau dengar apa yang dia mau ngomong. Tapi yang dia fokuskan tuh lusuk kembali, mari kalau terima ini berkat Allah yang besar. Seperti itu. Luar biasa sekali kata Tuhan.
Benar-benar sangat luar biasa kakak berkata Tuhan. Siapakah pribadi di kolong langit ini yang mampu menerima kita lebih daripada kita Tuhan terima kita? Beta rasanya Tuhan saya mampu terima kotong apa adanya dan tidak akan buang kotong. Kakak berkata Tuhan, ya, tidak mengingat-ingat lagi dosanya. Poin 4 tadi kakak kita lihat di sana, mengakui dosanya dan Bapa sama sekali tidak menyinggung dosa anak bungsu. Disinilah kotong melihat bagaimana Allah kasih yang besar. Ayat, kalau kotong lihat dalam beberapa bandingan yang catat di sana, Yesaya 43 ayat yang ke-25 dikatakan di sana, Akulah yang menghapus dosa pemberontakanmu karena aku, dan aku tidak mengingat dosamu. Kalau omong berbicara soal manusia nih, manusia sering cenderung membicarakan apa yang menjadi kotong kekurangan. Percayalah, 1001 kebaikan ya, itu bisa tertutup dengan satu kesalahan kecil. Itu dia akan tutup semua kotong kebaikan. Tapi berbeda dengan Allah, berapapun besar kota punya dosa, tapi dia melihat apa yang baik dalam kita pun diri, yaitu kita mau datang kepadanya. Kita cepat saja kakak. Poin kelima, dia menerima si bungsu itu sebagai anak. Ya, kalau poin A kita lihat di sana, yang tadi kita singgung lah, mungkin beta kecepatan. Dia tuh sudah mau omong tiga hal tadi, tapi dalam kenyataannya ketemu Bapa, dia hanya bisa ucap dua. Ketika dia mau omong, jadikanlah aku seorang upahan Bapa tidak gubris. Atau mungkin sepertinya Bapa tuh potong dia punya omong, sudah lu stop omong, sudahlah. Intinya lu sudah kembali dan lu akan menerima berkat Tuhan yang ada waktu itu. Dan yang kita lihat di sini kakak berkata Tuhan, ayah tuh memerintahkan agar anaknya itu diberikan jubah atau cincin dan sepatu. Itu sudah kita jelaskan tadi di awal, yaitu satu tanda kehormatan yang luar biasa. Cincin, jubah dan sepatu. Budak waktu itu kakak berkata Tuhan soalnya pakai sepatu atau sandal. Jadi kalau budak tuh bertelanjang kaki. Tapi kalau sampai ada anak dari bangsawan, mereka terus pakai sandal atau sepatu. Dan si bungsu ini, dia datang langsung diberikan jubah, cincin dan sepatu yang menandakan bahwa dia diterima kembali sebagai anak oleh bapaknya. Ya, luar biasa sekali. Tuhan begitu baik bagi kita. Dan yang kita lihat ini senada dengan poin-poin berikut, ayat poin yang ke-6, dia mengadakan pesta. Ya, dia mengadakan pesta di sana dalam artian bahwa dia bersuka cita karena dia punya anak ini sudah kembali. Kita lihat dalam ayat 24 tadi, kakak akan berkata oleh Tuhan ya. Sebab anakku ini telah mati. Lihat ya. Mati di sini bukan mati jasmani, dikatakan di sana sebab anakku ini telah mati. Ayat 24 menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Jadi kata mati di sana merujuk kepada dia yang hilang. Tetapi dia kembali di sini merujuk kembali kepada dia yang hidup. Jadi dia itu adalah yang mati dan hilang. Sekarang dia telah hidup dan kembali. Ya, maka mulailah mereka bersukaria. Puji Tuhan, kakak akan berkata Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan dan kita bertobat, mungkin orang tidak akan memperdulikan kita ini siapa. Tapi tahu kakak akan berkata Tuhan, kalau perumpamaan soal domba yang hilang tuh suatu surga tuh bersuka cita benar-benar. Karena kita orang yang berdosa mau datang kembali kepadanya. Bapak mengadakan pesta di sana. Beberapa poin ini kita lihat bahwa dari yang awal itu dia menunggu, mengenali dia, menerima anaknya. Bahkan ketika anaknya sudah sampai, Bapak mengadakan pesta di sana. Kakak akan berkata Tuhan. Dan kau coba cepat kepada anak sulung, lalu kau akan melihat terakhir apa yang terjadi. Dan kau lihat anak sulung ini. Ini yang kau harus perhatikan poin 3 kakak. Anak sulung di sana dia menjadi marah dan tidak mau pergi kepada pesta yang dibuat oleh bapaknya untuk menyambut si bungsu. Yang beta bilang tadi paling awal, kalau kakak-kakak masih ingat, ini perumpamaan ini ketika itu diceritakan kepada ahli-ahli Taurat dan poinnya dia mau bilang soal si sulung ini. Si sulung ini digambarkan sebagai ahli Taurat, orang-orang yang suka menggerutu, orang-orang yang merasa benar, paling rohani, dan ketika ada orang berdosa datang di gereja, maka lihat tempat ibadah, mereka merasa bahwa mereka ini tidak layak, manusia neraka semua. Kira-kira seperti itu. Kakak kali berkata Tuhan ya. Bungsu itu marah karena kok ini satu orang berdosa, dia datang bikin apa di sini? Dia tuh sudah layak, dia tuh di luar sah. Jadi kita renungkanlah, kita takut sekali sebagai anak sulung nih. Kotong hari-hari dalam Tuhan, tapi ketika ada saudara yang datang mau bertobat, kotong anggap dia tidak layak. Kotong menjadi batu sandungan bagi dia dan bahkan kita tolak lagi. Kita sudah lebih dari Tuhan Allah saja nih. Berikut kakak akan berkata Tuhan, ya, dia itu cemburu. Poin cepat saja kakak ya. Dia itu meninggikan diri dan menghina saudaranya. Meninggikan diri. Dikatakan ayat 29 poin A, lanjut saja kakak.
Dia melayani ayahnya selama bertahun-tahun. Dia mengaku begini, kakak kan berkata oleh Tuhan atau Bapak, beta ini selama ini bersama-sama dengan Bapak, tapi Bapak kasih pernah bikin pesta kasih beta, ya. Dan kakak lihat, kenapa dia merasa bahwa dia ini melayani ayahnya bertahun-tahun, tapi sepertinya dia sudah rasa itu kasih Bapak. Oh, ada yang salah dari dia. Kita lihat di sini kakak berkata oleh Tuhan, ya. Ketika dia mengatakan dia mengaku melayani, kalau kakak lihat di sini dalam bahasa asli Yunani, ya, itu kata Yunani melayani itu artinya diakoneo, yang artinya melayani. Saya melayani nih. Tapi ternyata itu bukan kata diakoneo yang melayani sebagai anak, tapi dikatakan sebagai doleo. Doleo ini kakak akan diberkati oleh Tuhan, artinya dia melayani tapi bukan sebagai anak, tapi sebagai budak. Jadi dia melayani bapaknya itu seperti seorang budak, yang artinya bahwa dia melayani bukan karena cinta, tapi karena desakan, karena suruhan, atau karena rutinitas saja. Dia melayani bapaknya. Dan berikut kakak akan diberkati oleh Tuhan, dia melanggar dan juga dia mengaku tidak pernah melanggar perintah bapaknya. Karena apa? Merasa benar. Kalau kakak pernah baca itu kisah di dalam Lukas pasal 18 ayat 11 sampai 12 dan seterusnya, itu kita akan lihat bahwa ada perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Dalam itu cerita kita tahu bahwa orang Farisi ini datang kepada Tuhan, dia berdoa, menyombongkan diri, merasa diri benar, bahkan dia dalam doanya dia menghina orang lain. Karena tidak seperti pemungut cukai ini. Lalu dia menyombongkan dia punya diri, beta ini berpuasa 3 kali seminggu dan seterusnya, rajin memberikan persembahan dan seterusnya. Sudah anggap diri benar, menghina orang lain, bahkan menyombongkan diri dalam doa. Itu tidak tahu kesombongan model apa lagi, ya. Sesulung tuh seperti itu. Kakak akan berkata oleh Tuhan. Yang berikutnya, dia menghina dia punya saudara. Dia berkata kepada adiknya bahwa dia tuh memboroskan harta kekayaan Bapa. Padahal kita tahu kalau misalkan itu harta sudah diberikan kepada bungsu, itu menjadi hak bungsu, bukan haknya lagi Bapa. Karena itu adalah walaupun harta Bapa tapi sudah diberikan kepada bungsu. Jadi dia bilang dia tuh mau komfor di Bapa, bilang Bapa lihat dia tuh kan ada kasih boros bawa harta toh. Baru dia mungkin di sini adalah melakukan ini satu, kalau istilahnya tuh playing victim. Dia merasa bahwa ada sesuatu yang salah besar dalam diri bungsu, padahal belum tentu benar juga. Dikatakan di sana, dia tuh bersama dengan pelacur. Mungkin benar, tapi juga belum tentu benar juga. Itu hanya kemungkinan saja, asumsi dari si sulung. Untuk bagaimana caranya si bungsu ini tidak lagi dianggap oleh Bapa. Kita lihat bagian penutup ini, kakak akan berkata oleh Tuhan. Kita lihat di sana. Kalau kita adalah orang berdosa yang mau bertobat seperti bungsu, dan kita menjumpai bahwa dalam gereja ada banyak orang mungkin tidak menerima kita seperti anak sulung yang tidak mau menerima kita tidak perlu kecewa, karena yang paling penting adalah kita datang pada Bapa dan Bapa mau menerima kita. Kakak akan diberkati oleh Tuhan. Dan poin yang berikut, kalau kita posisi dalam anak sulung di sini, kalau kita seperti anak sulung, sadarilah bahwa sebetulnya kita ini yang lebih terhilang daripada anak bungsu. Sekalipun anak bungsu itu berdosa, tetapi setidaknya ia sadar akan dosanya dan kembali kepada bapaknya. Kakak akan diberkati oleh Tuhan. Dari ini cerita atau poin yang mungkin beta sampaikan kepada kakak semua, ini jauh dari sempurna, sangat-sangat jauh dari sempurna. Tapi ini satu hal yang mungkin Tuhan mau taruh dalam kotong hidup sebagai anak-anak Tuhan adalah bahwa begini. Kotong ini mungkin adalah orang yang sudah lama di dalam Tuhan. Entah berapa lama kakak bertobat. Mungkin kalau itu tanggal 15 September 2014 di kelas 3 SMP, contohlah. Beta punya diri nih, beta ingat tanggal di mana beta datang kepada Tuhan. Mungkin sudah 2014 nih. Tapi dalam perjalanannya kepada Tuhan, tidak seperti yang kadang kotong kira. Beta pernah seperti si sulung yang menyombongkan diri, yang merasa bahwa beta benar, dan bahkan orang lain tidak benar. Beta juga pernah posisi bungsu, di mana bahwa beta merasa tidak layak, dan sepertinya Bapak tidak lagi mau datang kepada beta. Tapi kakak akan diberkati oleh Tuhan. Satu hal yang penting di sini adalah bahwa tidak peduli kita bungsu atau sulung. Yang penting di sini adalah kita lihat bagaimana Bapak betul-betul mengasihi kita. Kakak akan diberkati oleh Tuhan. Bapak punya kasih itu terlalu besar sampai kita bingung. Karena kita ini sudah terlalu jahat, tapi Tuhan masih mau mengasihi kita. Tapi hal yang penting di sini juga kita harus perhatikan bahwa begini. Jangan sampai kita akhirnya menyalahgunakan kasih Tuhan. Kasih Tuhan di sini artinya bahwa kita mau bertobat kepadanya, lalu di sisi lain ketika kita habis bertobat kita mau kembali lagi kepada dosa. Tidak seperti itu. Ketika sungguh-sungguh mau datang kepada Tuhan, kita harus ambil komitmen di mana kalaupun jatuh, Roh Kudus akan mampukan kita untuk kita kembali kepada jalannya. Amin. Kakak akan diberkati oleh Tuhan.
Ini satu kesaksian besar yang mungkin beta mau bagi. Kalaupun kakak lihat beta mungkin begini-begini ya, tapi dulu kotong tuh dari zaman SD, beta tuh tinggal di Bandung, Jawa Barat sana. Dan kotong tuh hidup dengan kalangan orang-orang yang dalam artian bebas. Jadi kotong bukan hanya sekadar isap rokok saja, tapi mungkin sejenis bahan-bahan narkoba tuh kotong pernah tes. Dan narkoba yang paling ringan itu kalau kakak tahu, mungkin pernah nonton di TikTok atau apa, itu adalah lem sepatu. Tahu lem sepatu kok? Lem Weber nih. Itu lem Weber tuh kalau kotong cium ya, jangan coba. Itu bahaya ya. Itu akan bikin kotong tuh seperti orang mabuk. Itu jenis narkoba ringan. Dan kotong kakak tahu bahwa dalam masa-masa kicik itu beta di lingkungan seperti itu. Kotong pencuri di Alfamart atau di mana lah, segala jenis rokok, baru kotong rokok-rokok. Waktu itu tuh ada rokok-rokok besar, Marlboro, Magnum dan lain sebagainya. Dan kakak tahu ketika dalam kejahatan lingkungan seperti itu, beta sore pernah menyangka sekarang beta Jericho nih bisa ada di PDIP Amat ini tanggal dan bom tentang Tuhan Allah punya mah. Karena ketika beta lihat di masa kecil tuh beta tidak pernah dapat sama sekali tentang ajaran soal Yesus. Karena kenapa? Beta hanya tinggal di beta nenek dan di lingkungan beta tuh orang yang bukan Kristen semua. Dan bahkan mungkin beta mau meninggalkan Kristen dan menjadi agama lain waktu itu. Tapi beta melihat bahwa luar biasa ya. Perjalanan hidup seseorang atau kotong punya perjalanan hidup, kotong yang paling tahu dengan Tuhan. Dan kakak diberkati oleh Tuhan. Ketika beta sudah melewati itu hal semua dan sampai kepada ini tahap, benar-benar beta menyaksikan bahwa Tuhan itu Tuhan yang hidup. Dan seperti kakak tadi bersaksi bahwa bagaimana ya, kotong bisa sampai ini tahap dan sekarang dalam keadaan yang luar biasa, itu semua karena Tuhan adanya. Jadi kakak diberkati oleh Tuhan. Sederhananya adalah bahwa begini, jangan pernah kita menyia-nyiakan atau menganggap sepelekan kasih Tuhan yang besar terhadap kita punya hidup. Karena apa kakak diberkati oleh Tuhan? Percayalah bahwa tidak ada orang yang bisa menerima kita apa adanya selain Tuhan kita sendiri. Dan yang terakhir yang menjadi pertanyaan bagi kita, walaupun mungkin kita merasa kita bertobat, tapi ini menjadi pertanyaan penting kembali bagi kita. Dikatakan di sana adalah, maukah kita bertobat dan datang kepadanya? Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Saya undang kita kakak-kakak musik boleh ada di depan dan kakak-kakak singer dan WL. Kotong sebelum mengaminkan firman Tuhan, kotong nyanyikan satu pujian. Mungkin pujian ini lagu sekolah minggu, kakak akan berkata oleh Tuhan. Tapi ini lagu nih menjadi satu lagu yang pernah bikin kita menangis sejadi-jadinya. Tuhan itu terlalu baik. Kotong akan nyanyikan ini lagu dan kotong akan berdoa bersama. Kita bisa tenangkan hati kita dan kita akan menyanyikan pujian ini. Anak bungsu pergi ke negeri orang ya. Tinggalkan
pulanglah, anakku. Kembalilah kepada Bapa, teman-teman. Tuhan benar-benar merindukan kita lebih daripada kita merindukannya. Datanglah kepadanya dan Dia tidak akan pernah membuang kita, teman-teman. Ada ampun Bapa bagi kita, bagi setiap kita yang datang kepadanya. Datanglah padanya. Tuhan menunggu kita. Haleluya Tuhan. Bapa bagiku, pulanglah, pulanglah hai anakmu, hai anakku. Ada ampun, ada ampun Bapa bagiku. Terima kasih banyak Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Kami bersyukur kami diingatkan kembali akan siapakah diri kami, dan begitu besar kasih-Mu akan kami semua Bapa di surga. Terima kasih banyak Tuhan untuk teladan nyata dari firman Tuhan yang telah kami baca bersama, dari sosok bungsu, dari sosok sulung, dan bagaimana Bapa yang benar-benar mengasihi kami semua. Tuhan tolong kami yang saat ini walaupun dekat dengan Engkau tapi serasa jauh, Tuhan bawa kembali kami. Biarlah kami semakin benar-benar mengikrarkan komitmen kami untuk kami lebih lagi dekat dan mencintai Engkau Tuhan. Melakukan semua pekerjaan Tuhan ini bukan karena desakan rutinitas dan formalitas Tuhan, tapi karena cinta, karena kerinduan, karena hati yang benar-benar rindu akan Engkau Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Anak-Mu telah selesai berbicara. Biarlah kata-kata yang sederhana yang keluar dari anak-Mu itu Tuhan, Roh Kudus mau untuk menyempurnakan itu dan memampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami semua hari lepas hari Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan yang setia, kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Amin.